skala prioritas yang disampaikan oleh Pak Kapolda kepada seluruh anggota, tim sudah dibentuk. Ada 2 tim, saya ulang lagi bahwa ada 2 tim yang dibentuk oleh Pak Kapolda di masing-masing Polres dan juga Polda. Dalam hal ini leading sektornya adalah Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah tim khusus untuk kejahatan jalanan, street crime. 3C di sini yang dikedepankan, yaitu curas, curat, dan curanmor. Ya, yang memang selama pandemi COVID-19 ini cukup marak terjadi peningkatan. Kemudian juga begal. Yang ketiga itu adalah premanisme. Ya, premanisme baik itu tawuran, itu tim ini masih bergerak terus. Curanmor cukup meningkat, ya, di masa pandemi COVID-19 ini, tetapi dibarengi dengan juga pengungkapan yang cukup tinggi, ya, dilakukan oleh teman-teman dari, khususnya dari teman-teman dari Desmob Polda Metro Jaya. Coba bersihin dari belakangnya. Hari ini ada 2 tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama adalah inisialnya AM, yang kedua adalah A alias D. Ya, AM ini tugasnya sebagai pemetik. Kemudian A alias D ini adalah joki. 2 orang tersangka ini pemeriksaan awal baru mengakui 17 kali, ya, melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kenapa saya katakan baru mengakui 17 kali? Ya, ini masih kita dalami lagi karena kemungkinan akan lebih lagi. Tadi mengaku 4 kali, sekarang 17 kali mengakui, kemungkinan akan lebih nanti, ya, karena tim masih akan mendalami terus nanti, mapping lagi dan juga mencari TKP-TKP yang lain untuk mencocokkan TKP-TKP yang lain, betul ya? Waktu kejadiannya adalah sekitar tanggal 7 September yang lalu. Ini berdasarkan laporan dari seseorang, inisialnya adalah A, melaporkan bahwa dia kehilangan kendaraan bermotor. Kehilangan di daerah TKP-nya Bekasi, ya, daerah Bekasi. Kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Oleh tim dilakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi yang ada terkait masalah adanya para pelaku-pelaku sindikat-sindikat curanmor ini, ya, kemudian mengarah merujuk ke daerah Bekasi Cikarang, ya. Kemudian tanggal 11 September yang lalu melakukan pengembangan, melakukan penangkapan kepada kedua orang tersangka ini. Dan juga yang pertama yang tertangkap adalah inisialnya AM, ya. Kemudian dikembangkan, baru menemukan lagi satu lagi tersangka inisialnya A alias D di daerah Kabupaten Bekasi. Dari kedua tersangka ini ada beberapa barang bukti yang kita amankan. Yang pertama adalah kunci T, ada 2 mata kunci T, kemudian juga ada STNK, ada 3 kendaraan bermotor, ya, ada 3. Kami masih mendalami lagi karena pengakuannya 17. Kami juga masih mengejar, tim masih mengejar untuk 480-nya penadahnya nanti, ya, karena ini spesialis daerah Cikarang Bekasi mereka semuanya. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang lain termasuk handphone. Modus operandi yang dia lakukan adalah ini hampir mirip ini, seperti nanti juga saya menghimbau kepada masyarakat. Modusnya dengan melakukan patroli, ya, sebagai joki dan pemetik, mengecek mana tempat-tempat sasaran kendaraan bermotor yang memang terparkir di tempat sepi. Ini tuh saya lakukan, ya, di tempat sepi, baik itu di depan ruko, di rumah, depan rumah, maupun juga di tempat warung-warung yang ada yang dianggap sepi. Kemudian setelah mapping, mereka baru bereaksi. Melihat situasi aman, mereka bereaksi dengan kecepatan mereka. Ini pelaku-pelaku ini sudah termasuk pelaku mafia, ya, serta mafia, ya, pelaku-pelaku yang memang spesialis di bidangnya. Enggak sampai berapa detik saja sudah bisa merusak kunci dengan menggunakan alat kunci T. Ya, setelah itu baru mereka melarikan diri. Ini yang
modus yang mereka sering lakukan, serta bagaimana mereka melakukannya ini sementara kita masih dalami lagi juga di mana tempat-tempatnya, apakah memang cuma daerah Cikarang saja, apakah juga ada lintas di daerah masuk daerah Jakarta atau di daerah Jawa Barat, ini masih kita dalami karena baru pengakuan sekarang ini 17 ya, 17 kali melakukan. Ini pengakuan awal. Saya yakin ini mereka berdua ini sudah pemain lama. Sudah tertangkap? Belum. Belum ya. Jadi ini baru kali pertama mereka tertangkap, jadi bukan residivis. Jangan lupa subscribe ya.